Diberikan segitiga ABC, ya, segitiga ABC. Ini A, ini B, ini C. Sudut A-nya 30 derajat, sudut B-nya itu 8 ya. B-nya di sini 8 dan panjang C-nya itu 12, berarti C-nya sama dengan 12 cm. Tentukan luas segitiga ABC, ya. Syarat cari luas segitiga ABC kalau misalnya dia sudutnya sembarang, ya. Jadi kalau misalnya yang diketahui adalah sudut ini, kita harus tahu sisi yang mengapitnya. Ya, yang mengapitnya kan ini sama ini. Kalau misalnya yang diketahui adalah sudut B, berarti garis yang kita pakai adalah ini sama ini. Pokoknya yang ngapitnya. Kalau yang diketahui adalah sudut C, berarti yang ngapitnya ini sama ini yang kita pakai garisnya. Gitu. Ya udah, ya. Anggap aja nih kalau segitiga kan alas kali tinggi bagi dua ya. Anggap aja nih alasnya ini. Terus kali tingginya ini bagi dua. Karena dia sudutnya 30, pakai sin 30. Gitu. Ya. Bagi 2 6. 6 kali 8 48 ya. Sin 30 nya setengah. Berarti setengah kali 48 24 cm per segi. Gitu ya cara carinya. Diberikan segitiga ABC ya. Kita bikin dulu deh segitiga ABC-nya. Segitiga ABC, segitiga sembarang ya. Ini A, ini B, ini C. Sudut A-nya 60 derajat, sudut C-nya 45 derajat ya. Panjang C 14 ya. C-nya 14 berarti depan sudut C, si C kecil. C sama dengan 14. Yang ditanya adalah hitung luas ABC tersebut ya. Segitiga ABC diketahui sin 75 itu ini. Ya. Nah, misalnya saya mau pakai sudut yang 60 derajat buat nyari luas segitiga. Ya, kalau mau pakai sudut yang 60 berarti garis yang dipakai adalah ini sama ini. Ya, karena dia mengapit si 60. Kalau mau pakai 45 berarti garis yang kita pakai ya, garis yang mengapit 45 berarti AC dengan BC. Berarti ini yang kita pakai. Ya. Misalnya saya mau pakai 60 berarti saya harus tahu panjang sudut B misalnya. Ya, berarti saya mau cari sudut B misalnya. Tapi kalau mau pakai eh, yang ini sama sini, berarti kita harus tahu sudut B-nya berapa. Ya, sudut B-nya berapa. Sudut B itu ya sisanya kan total segitiga itu 180 derajat. Kepake 60 berarti kurang 60, kepake lagi 45 kurang 45. Berarti sudutnya itu 75 derajat si B. Ya. Kalau mau pakai sudut 45 ya, berarti ya kita harus cari A-nya nih. A-nya berapa? Ya, mau pakai yang 75, sorry. Kalau mau yang pakai yang 75 berarti kita harus cari A sama si pakainya A sama si C. Ya, A sama C. Ya udah, misalnya saya mau nyari A deh biar saya nanti pakai ini sama ini gitu. Ya, terserah mau pakai B juga nggak apa-apa. Saya mau pakai A-nya misalnya. Berarti saya mau nyari A itu perbandingan dengan sin 60. Berarti A per sin 60. Ya, perbandingan kita pakai ini sama ini karena ini yang diketahui dua-duanya. Ya, kalau ini sama ini nggak bisa karena B-nya nggak ketahuan. Berarti pakai 14 per 45. Ini aturan sinus. Aturan sinus itu sepasang. C kecil dengan C besar, A kecil dengan A besar. Sin 60 setengah akar 3. Sin 45 nih sin ya, sorry. Sin 45 itu setengah akar 2. Setengah mas setengah kita coret. Ya, jadi akar 3-nya lari ke sini kita kali silang. Jadi A sama dengan 14 kali akar 3. 14 akar 3 dibagi dengan akar 2. Ya. Ini kita rasionalkan nih. Ini kan akar 2 bawahnya. Ya. 14 per akar 2 akar 3 itu artinya kalau dirasionalkan 14 per 2 ya, karena yang bawahnya 2 berarti per 2 akar 3. Akar 2-nya kita tulis lagi. Gitu ya. 14 bagi 2 itu 7 akar 6. Jadi 7 akar 6 A-nya. Ya, ingat ya cara
merasionalkan 14 per akar 2 itu artinya 14 per 2 akar 2 ya, karena ada akar 3-nya berarti kali dengan akar 3. Udah dapat nih ini sama ini, berarti kita pakai luasnya, cari luas. Kita pakai sudut yang 75 karena ini yang diketahui yang ngapit ini. Berarti anggap aja nih alasnya 14, anggap aja ini tingginya ya, kan nyari segitiga gitu ya. Bagi 2 ya, kali sinnya sin berapa? Sin 75. Karena ini yang dipakai. Sin 75. 14 bagi 2 itu 7 ya. 7 kali 7 49 akar 6. Sin 75 itu seperempat ya, ini ya. Tadi udah dapat seperempat akar 6 plus akar 2 ya. Di soal udah dikasih tahu. Berarti kita kali masuk ini ke sini nih. Ya. Ini ke sini. Berarti 49 akar 6 ya. Kita kali dengan seperempat dulu deh. Jadi 4 per 9 per 4 akar 6 ya. Ini dikali dengan ini. Dalam kurung akar 6 plus akar 2. Nah, baru kita kali satu ke sini ya. 49 per 4 akar 6 kita kali dengan akar 6. Akar 6 dikali akar 6 dulu jadi 6. Ya, jadi 49 per 4 dikali dengan 6 ya. Akar 6 kali akar 6, 6. Terus 4 per 9 per 4 akar 6 dikali dengan akar 2. Ya, jadi plus 49 per 4 ya. Akar 2 kali akar 6 itu jadi akar 12. Gitu ya. Sehingga ini bisa dicoret nggak? Ada yang bisa dicoret nggak? Bagi 2 ya. 2 bagi 2, 3 ya. 3 dikali dengan 49, 147. 147 per 2 ya, ditambah 49 per 4 akar 12 itu kan 2 akar 3 ya. Akar 12 itu 4 kali 3 ya. Akar 4 nya jadi 2, akar 3 nya nggak bisa, jadi 2 akar 3. 2 akar 3 coret, bagi 2 itu 2 ya. Jadi karena penyebutnya sama bisa kita gabung, jadi 147 plus 49 akar 3 per 2. Nah, jadi luas segitiga ya itu adalah ini. Gitu ya. Memang ribet, sengaja saya kasih angkanya yang ribet. Biar buat latihan. Diberikan jajar genjang ABCD dengan sudut A 30 derajat. Ya, ini sudut A 30 derajat. Ya, sudut A-nya 30 derajat. AD-nya itu 12, ini ke sini 12, AB-nya 16 ya, 16. Tentukan luas jajar genjang. Ya. Ya udah, karena yang sudutnya diketahui ini berarti anggap aja alasnya ini, tingginya ini. Ya, berarti langsung aja luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi, alasnya 16 ya, kali tingginya 12. Dibagi 2 enggak, kalau dibagi 2 itu luas segitiga. Ini kan jajar genjang nggak pakai segitiga. Luas jajar genjang kan alas kali tinggi ya, karena dia pakai sudut, ada sudutnya ya, selain 90 berarti kita pakai sin 30 derajat ya. 16 kali 12 sin 30 adalah setengah. 16 bagi 2 itu 8. 8 kali dengan 12 dapat 96 cm persegi. Gitu ya.